Halo guys, kita habis pulang nonton ya. Nonton apa tuh? Kita habis nonton Superman James Gunn. Anjir. Gila. Superman 2025. 2025. Lebih tahunya lebih tepatnya ya. Benar. Gila tuh film. Kita mulai dari mana dulu deh? Kalau dari gua dulu ya. Ya. Kalau menurut gua filmnya bagus banget. Bagus banget filmnya kalau menurut gua. Soalnya ini apa namanya? James Gunn tuh ngasih tahu alasan kenapa nih Superman harus dibikin, kenapa Superman ini harus ada lah ceritanya di zaman sekarang gitu tuh. Oke. Bukan ngulang-ngulang formula kayak zaman dulu gitu tuh. Superman jatuh dari langit gitu-gitu, ngulang origin story enggak. Dan yang lebih bagusnya James Gunn, dia bisa bukan cuma ngasih origin buat Superman tapi untuk universe DC-nya. Soalnya benar. selaku Ya, juga ini kan Superman ini kan katanya sih film pertamanya DC Universe kan, James Gunn bikin universe baru setelah Zack Snyder kan. Jadi menurut gue untuk film pertama dan sekaligus opening franchise menurut gue ini udah solid banget filmnya. Setuju. Oke. Kalau menurut gua James Gunn ini kan sutradara tapi sekaligus yang megang bosnya DC sekarang kan. Itu menurut gua ini Superman ini filmnya itu kalau mau ngomong bagus dong simpel banget ya. Kata-kata itu James Gunn banget. James Gunn banget ya. James Gunn banget tapi versi bukan Marvel. Kalau bingung maksud James Gunn banget itu tahu Guardian of Galaxy gitu. Guardian of Galaxy dengan seluruh pecah-pecahnya yang rame, yang keliling-keliling universe, alien, terus musuhnya itu banyak rame, hero-nya juga banyak rame, bukan satu doang, bukan diam satu karakter. Nah ini James Gunn banget. Jadi hidup rame, pecah gitu, rame. Next ga. Coba lu ga. Menurut lu apa nih film ini nih? Habis nonton nih. Kalau menurut gua bagus banget. Kenapa tuh? Lebih bagus dari film kemarin. Oke, ini agak ini kontroversi, langsung kontroversi. Oke. Gak usah dibanding sama Marvel aja lah. Film kemarin aja deh. Oke. Kasih tahu dulu alasan dia langsung diserang. Enggak, lu kemarin nonton apa? Kasih tahu dulu. Durasi. Apa? Jurassic World Rebirth. Coba deh yang bagus deh. Bagusnya di film ini apa? Coba Superman apa bagusnya? Jangan tiba-tiba dibandingin. Ini baru pertama kali ngebandingin ada orang ngebandingin film superhero sama film biasa. Mas gue bandingin ini sama Iron Man, gue terima. Ini bandingin sama dinosaurus. Karena di bulan kita kan nonton bulan Juli ya. Itu kemarin kita habis nonton Jurassic World Rebirth. Makanya teman gue ini sekarang campur. Hari Senin dia nonton Jurassic. Nah sekarang hari Rabu dia langsung nonton Superman. Jadi ya nggak salah juga sih. Jadi bandingnya bukan sama Fantastic Four. Karena belum rilis. Coba tadi. Secara alur sih. Coba bagusnya apa? Apa bagusnya? Superman. Langsung meledak. Langsung meledak apa nih? Kalau kemarin kan 30 menit. Lama. Oh iya. Iya, Nggak slow pacing. Iya, nggak slow pacing. Iya. Kalau kemarin gara-gara suatu brand makanan doang bisa. Iya. Konfliknya sama juga. Konfliknya itu Sepele banget. jelas. Iya. Jelas kalau ini. Kalau Superman. Make sense kalau di sini. Make sense. Iya. Jadi kalau Jurassic World itu terlalu lambat story-nya, slow pacing. Iya. Lama banget ke intinya. Iya. Ini dari awal kita belum pengen inti, langsung dikasih inti. Nah. Iya. Daging nih. Daging nih. Daging. Oke, gimana? Coba Arab dari lu. Gue nggak bisa banyak tentang plotnya karena gue nggak tahu tentang DC. Paling yang gue suka tuh di sini tuh yang gila banget tuh. Gue kameranya. Sinematografinya. Ya kamera, sinematografi sama editingnya gila ini. Ini ada the level. Story-nya? Terus Oke. Kenapa gue gila banget di sini? Sinematografinya, color gradingnya, pengambil shoot kameranya bagus banget. Gue pas awal apa sih trailer tuh? Trailer kan Superman cuma gini doang kan? Iya. POV-nya dari sini kan gini. Iya, benar. Gua awalnya anjing ini film jelek banget. Kalau kayak gini juga gue juga bisa ngedit kayak gitu. Iya. Kayak gini doang mah. Iya. Kamera di sini gini doang. Ternyata di filmnya ada yang kayak gini, muter ke sini ke belakang gila. Soalnya kalau ngomongin awannya juga awannya ditembusin. Wah. Benar. Kalau ngomongin dari James Gunn
yang kemarin kan ada Warlock kan, dia kan statis Oh, tuh. benar. Cuma kepalanya doang kan, dia nggak kemana-mana lagi, Iya. nggak jadi meme. Heeh. Kalau ini Superman nggak memeable, Betul, nggak betul, memeable. betul. Iya, Iya. karena bagus dia kemana-mana tuh. Apalagi Kemana-mana. apalagi pas dia ngebut banget yang dia marah. Romo Kenceng Iya. banget, kenceng banget. Anjir. Terus lu inget gak scene yang ini, scene lawan dua villain itu? Iya, Set, ke atas terus kan? si Ultraman sama Engineer. kan? Iya. Iya. Jangan soalnya tuh mereka. Oh, kalau kita review spoiler ya. Spoiler, oke. Oh ya guys, ini kita review spoiler ya. Jadi Oke. kalau yang belum nonton dulu. Kita naik ke atas, Superman naik ke atas, Hah? view dari atas ini, Hah? tiba-tiba dia muterin ke sini, Hah? sini. Wah gila itu kemana-mana. Hah? Gua bingung cara editnya gimana itu. Hmm. Segila itu, seproper itu. Hah? Bener-bener. Gila. Gua nggak matiin itu. Iya. Bener-bener. Gila. Gua nggak matiin. Tapi kalau gue sih poin plus dari James Gunn yang bener-bener bikin gue seneng banget sama Superman ini, paling satu doang sih yang bikin gue seneng banget. Konflik Boravia sama si Japur Har itu tuh. Jabur hati. Itu mirip kayak is fake sama Ini takut kena dolar kuning nih teman saya. Itu konflik is fake Is Sama- fake. sama Pales. apa? Sama itulah. sama Pokoknya konflik dunia nyata lah gitu. Ya. Jadi menurut gue James apa Gunn ya? ngasih apa ya? Timur Tenggara. Konflik Timur Tenggara. Di Ada pesan tersirat ya? Iya. Timur Pesan Tenggara. tersirat. Ya. Dan menurut gue juga ceritanya bagus, jadi kayak what if scenario kalau misalnya Superman bener-bener ada di dunia kita. Kalau menurut gue, kalau Superman ada di tahun ini, di detik ini, itu yang bakal Superman lakuin gitu. Kalau Relate banget Kalau zamannya baik. ya. Kalau Kalau baik, baik, kalau ya. baik. Itu story. Nah, lu Ah. ngeliat masalah tuh storynya. Kalau story-nya bagus banget. Ini tadi udah dibahas kan yang ini yang apa? Trailernya tuh beda banget sama di alur filmnya. Iya, itu kita Iya. harus dibahas juga tuh. Benar, benar, Susah benar, sih benar, ditebak benar. gitu kalau Iya, kalau iya, kita iya. modal ngeliat trailer doang. Benar, benar. Jadi biasanya orang itu film-film sebelah lah ya atau apalah banyak Iya, heeh. film sama trailer itu diambil dari tengahnya. Jadi scene tengah kita ambil dari trailer. Jadi kita nanti muncul scene ini, muncul scene ini. Nah. Ini trailer itu scene awal. Iya, jadi ini gue juga baru di pengalaman gue. Jadi si James Gunn itu pas dia bikin trailer itu pure Scene pertama. ya 15 menit 30 enggak 30 menit juga 30 menit lah ya. Enggak menit dah itu. Cuma Pokoknya bener-bener pure itu Awal. pertama scene awal yang udah nonton di trailer. 5 Iya. menit awal kali. Bener. Jadi maksudnya yang udah Setelah- nonton di trailer itu nggak spoiler. Setelah trailer habis, udah itu hal bagus semua. Iya, Jadi kayak apalagi nih? Enggak, itu udah bagus semua. baru semua bagus James Gunn. Dan sesuai semua di trailer Dan keluar semua. sesuai, nggak kayak Marvel tuh. Kalau Marvel kan dia nipu, dia syuting Nipu, ulang gitu tuh. penipuan, Kalau James ya. Gunn bener-bener pure Iya. gitu tuh. Jadi bagus sih James Gunn marketing trailer. itu apa? Harap dicatat. Ya, yang Fantastic Marvel Four. Kevin Feige catat ya. Gitu. Fantastic Four Nah, harus bagus nanti. coba ya. Coba. Sainganmu berat. Iya, dicari translator Indonesia nih biar kita ngerti kita ngomong juga. Oke. Iya. Ini bunyi buka siapa tuh? Hah? Oke, kita lanjut. Ya. Oke. Bener. Dan di sini menurut gua kita sekarang ngomong ke musuh. Ya, musuh deh. Musuhnya. Wah, menurut gua powerful dapat, tapi sifat buat dia kesal sama suaminya itu bener-bener kayak Alasannya bagus lah, masuk akal juga. Make sense, make sense. Iya. Make sense untuk benci sama Superman gitu tuh. dan emang dia agak kelainan juga sih. Maksudnya kelainan tuh narsis, dia tuh terlalu narsis, Narsis, dia iya. terlalu narsis. Sama psikopat juga. Psikopat. Persis kayak di komik lah. Maksud gue James Gunn juga nggak bener-bener melenceng untuk karakter Lex Luthor ini. Maksud gue di universe ini. Misalnya di kedua di sini kuat sih dia buat makin benci Superman. Iya, benar. Sebenarnya sama Zack Snyder kemarin. Cuma kan kalau Zack Snyder dia benar-benar ngerubah sifat Lex Luthor gitu tuh. Jadi kayak lebih mirip The Riddler kalau Iya. menurut gue Zack Snyder. Cuma kalau untuk James Gunn itu pure kalau lu baca komik inilah Lex Luthor yang beneran Lex Luthor yang sifatnya kayak gini gitu tuh menurut gue. Atau kalau misalnya dia ngebaca komik, ya gitu, emang dia mau benci Superman. Iya. Gitu aja. Heeh. Dia mau benci Superman. Sekarang kita ngomongin next villain deh selain Lex Luthor, Ultraman. Nah, coba dari lu pada. Menurut lu Ultraman gimana? Wah nggak atau Wah banget. Oke. Cuman gue bingung kenapa Ultraman itu dia pakai armor pasti yang awal doang. Karena kan dia cerita untuk plot, dia kan ceritanya jadi meranin Hammer of Boravia. Nah, misalnya kan dia kenapa mau konsisten gitu? Oh, soalnya Oh, dia, keren dia, itu. dia mau bikin kayak pengen ngejelekin Superman. Gelakin Superman Oh, Jadi orang dari apa oke. Boravia apa tadi? dari Boravia. Boravia itu bilang, oh ini ngerepresentasiin Boravia bahwa mereka itu nggak suka Superman. Superman. Oke. Iya. Sama tadi Ultraman nyamar jadi
Hammer of Boravia nyerang Metropolis kan kesannya jadi gara-gara kalau Superman nggak nganggu Boravia nggak bakal datang nih si Hammer ngaco-ngacoin Metropolis ya gitulah. Oke. Gitu. Terus itu buat Ultraman, satu lagi siapa namanya? Engineer. Gimana gak? Engineer gak? Gue gak tau orang lain. Ya cewek tadi yang tangannya berubah jadi balik-balik. Venom. Itu tuh ngeri sih yang pas Iya. Masuk ke paru-paru ya. Paru-paru. Itu juga serem sih James Gunn bagus. Itu Venom versi teknologi ya. Iya, bagus. Itu Venom versi teknologi Iya. itu. Iya sih, tapi yang gila tuh ini tuh unsur kedokterannya ada di sini. Ah, coba tuh. Apa tuh? Yang masuk, yang tadi yang cewek itu masuk ke paru-paru, dibunuhin paru-parunya. Iya. Terus yang monster itu kaiju yang dimasukin sama si Di- traffic. Terus di Oh, Mr. Terrific. terus lambungnya Iya. lambungnya dihancurin. Dihancurin, iya. langsung Iya, mati, iya, dan iya. itu langsung mati, make sense emang. Nah, itu juga yang gue suka dari Enggak, Avengers nih. biasa orang itu kan mati itu hancurin kepala. Iya. Ini enggak. enggak. Lambung ini hancurin. Dan James Gunn tuh setiap teori yang dia lontarin kayak asal usul pocket universe tuh dari mana gitu kan, katanya dari retakan yang tepat bumi lahir gitu lah, itu maksudnya teori-teori gitu tuh bagus tuh James Gunn nambahin, jadi gak sekedar isapan jempol kayak adaptasi bener-bener komik Iya. ke film Kata gitu. itu nggak create Big Bang. Maksudnya James Gunn tuh setiap apa yang dilakuin di film tuh ada teorinya dan itu Oh, ya make sense lah sesuai, gitu. ya. Di, Masuk akal lah. di sini Lex Luthor emang jenius sih. Serius banget. Iya. Walaupun dia nggak punya power ya. Nah, Serius. itu kenapa dia nggak punya power? Keunggulannya Dia, di situ. dia sengaja nggak mau punya power menurut gua. Dia mau nunjukin manusia itu lebih superior dibanding makhluk apapun. Makanya di akhir dia tuh kayak ngomong, walaupun gua nggak kayak gini, tapi manusia itu juga otak atau ngalahin otot gitu. Iya, itu bagus tuh, itu bagus. Dia sengaja nggak mau punya power. Nah, Karena dia mau nunjukin manusia itu paling atas. Ngebuktiin ya. Iya, dia mau ngebuktiin. Iya. Kayak gitu. Makanya dia nggak akan, Ah. di sini kelihatan dia nggak akan pernah punya power. Itu Karena juga dia, bagus karena dia nggak mau. dan dia juga ceritanya kan ngerepresentasiin umat manusia kan, jadi kayak mau sekuat apapun alien, ya yang ras terkuat di alam semesta tetap bakal manusia lah menurut Lex Terus Luthor. ada lagi sebutannya, sekuatpun metahuman, yang makhluk-makhluk yang punya kekuatan itu masih hebat manusia gitu. Iya, benar. Itu juga bagus sih penokohan Lex Luthor-nya. Iya, Iya. karena dari awal gue bingung. Kok Lex Luthor tuh kalau dia punya kemampuan sehebat itu, kok dia nggak bikin dia aja punya kekuatan? Di akhir dijelasin. Karena dia emang narsis. Dia pride. banget, dia pride banget sama Pride manusia. human, iya. Hmm. Itu juga keren sih. Jadi kan bener-bener berasa konflik manusia sama alien gitu tuh. Iya. Iya. Bener bagus sih. Tapi yang gue bingung kan si Superman buat ngatasin naik dulu. Iya. Terus habis itu nerjunin diri. Heeh. Nah, pas jatuh, siapa? Oh, si engineer. Ya, yang jadi itu mati kan ya? Nggak mati tadi katanya. Iya. Masih ada jantung. Nggak sadar Oh iya, dia. pingsan tapi. Masih ada, iya. Nah, Itu coba juga. nah, tapi kok bisa tuh dari paru-paru keluar? Oh, karena kan udah nggak sadar engineer Kan engineer udah nggak sadar. udah nggak sadar. Nggak bisa dikontrol dibuat tetap Nano sini. effect-nya nggak sih ya? Dimuntahin sama dia. Dimuntahin. Dimuntahin, ya. Ditarik, iya. Dia tuh mau bikin si engineer pingsan dong, Superman makanya terbang ke langit gitu. Terus Manusia naik. biasa kan nggak akan tahan sama apa? Sama gravitasi. Iya, Iya, gravitasi iya. cepat itu. Terus dia turun lagi, gravitasi naik sama kekuatan dari Superman Oh, juga. sama gue pengen bahas juga tuh yang engineer, bener sih enggak? Itu gue kaget loh, si engineer nggak mati. Kalau kata gue karena dia takut si James Gunn takut ngulangi kesalahan yang sama Zack Snyder pas Superman ngebunuh siapa namanya Zod. Ya itu makanya engineer nggak dibikin mati. Jadi kan bener-bener Cuma di film kritis ini, aja, iya. lebih kritis ya. Di film ini Superman no kill, dan ini No kill. bener-bener, iya. Gila. Bener nggak bunuh sama sekali, bener-bener deh. Walaupun anjing itu yang dia mau keinjak sama itu apa monster? Oh iya, Sama dia. anjing sama tupai diselamatin itu kata gue. Tupai, Iya, tupai. itu bagus buat nambahin. Tupai. Gila. Itu Semua itu scene- sampai scene Iya, kecil. scene kecil tuh iya. Sampai tupainya nggak boleh mati ya. Nggak Itu boleh yang mati. heroik banget sih itu. Itu gila sih. Jadi Gila. ngegambarin sifat Superman-nya persis banget kayak di komik bener-bener itu. James Gunn bisa lah Tapi, translate itu. tapi desainnya nggak kayak komik banget. Justru desain komik. Desain komik dong. Bukan, pas Superman nggak kayak yang komik biasanya gitu. Emang kalau komik kayak gimana coba? yang film-film Ah. animasi. Iya. Kalau kata Beda-beda. bener kartun banget anjir. Sama Emang Beda, kartunnya kayak gimana beda, ya? beda. Emang gitu guys. Emang gitu. Beda. Ini emang komik Ini anjir. komik. Bukan, maksudnya apa ya namanya? Apa yang bikin? Ini adalah lo. Yang bikin lo bilang Kamera yang beda. Lah ya, udah jelas beda dong. Ini kan Iya, film. itu dia. komik kan dua dimensi kan. Bukan komik, Eh. maksudnya animasi.
Animasi? Iya. Oh iya. Sama animasi beda. Oke lah, Sama oke, animasi animasi beda. boleh lah. Sama Iya, komik sama animasi beda. Ya. Maksud gue ini Superman udah pakai kolor, lu mau pakein dia apa lagi aja mirip kartun maksud gue. Kena lagi Kena nanti. lagi nanti. Oh. Oke, Iya. next topik ya, dari gue ya. Coba dari lu Raf. Gimana pendapat lu tentang Justice Game? Baru mau gua angkat. Justice kita belum bahas Justice Gang. Baru mau gua. Iya. Coba Aras dari lu dulu deh. Menurut gua di sini Justice League itu untuk satu film doang, nggak perlu penasaran, mereka bisa ngejual cepet. Gila itu. Cepet Bagus. banget. Itu pas Iya. banget sih kata gue. Dan Pas banget. mohon maaf Superman, tapi karakter favorit gua bukan Superman di situ. Iya. Green Lantern-nya. Guy Gardner lo, iya gila lo itu keren banget. Anjir, Green Lantern itu kayak, Iya. weh, cepet anjir. Dia pas jadi pas apa Itu pas namanya? Wayne itu. Ada scene dia Lawan ini tentara. Perang lah, scene Perang. perangnya. Weh, di situ keren banget. Dan dia tuh songongnya dapet. Pas dia ngomong kayak, sorry kid kayak, maaf nak gitu. Heeh. Superman nggak bisa datang. Iya. Iya. Oh, yang yang beda apa? Iya. Bendera, megang bendera. Dia benar-benar buat Bat Iya. juga kena upgrade anjir. Iya. Tapi udah dapat upgrade-nya. Iya, Upgrade-nya Itu anjir. Guy Gardner bener-bener nyebelinnya tetap persis lah nyebelinnya. Yang enjoy-nya. Songong tapi kuat kan. Iya. Gila itu songong tapi kuat. Sama each member dari Justice League-nya juga, Justice Gang ya kalau di sini nyebutnya. Itu bener-bener ngerepresentasiin apa yang mereka bener-bener lakuin di kartun zaman dulu gitu tuh. Kayak Mr. Terrific, terus Hawkgirl-nya juga sama gitu-gitu. Bagus loh itu. Dan gua kira pas waktu dulu diumumin, kan James kan bilang kalau misalnya mereka pengen nambahin Mr. Terrific, Hawkgirl, Metamorpho sama si Guy Gardner kan di film itu. Jadi banyak aja film Superman tapi ada 4 superhero lagi. Banyak. Gua udah ngira itu bakal jadi gaduh-gaduh aja. Iya, karena kayak ini Superman kok banyak banget. Takutnya mereka munculnya cuma tipikal Black Adam. Lo kalau pada nonton kan ngerti lah yang gue bilangnya. Jadi cuma kayak nge-set up apa sih cerita yang nggak tahu mau kemana arahnya gitu tuh. Yang penting Gue kira nih, Yang penting rame aja, yang penting iya, rame. gue kira cuma ngeramein doang, nggak ada purpose yang 4 karakter ini. Ternyata semua karakter yang ada di film ini kan itu punya plot. Sampai yang lu kira karakter sampah juga itu plotnya anjir. Oh bener, si selfie girl. Yang selfie, yang cewek selfie. Gue kira dia cuma selfie doang anjir. Kuncinya. Gila loh. Ternyata dia pintar. Sudah dia bego sebenarnya, tapi dia Weh, Kata dia gue sih yang cowoknya pintar, Eh. dia manfaatin. enggak, tapi yang Iya, cewek, iya. tapi yang cewek juga pintar. Heeh. Dia sengaja dia foto gak kelihatan kayak ke foto, dia selfie. Selfie. Jadi kayak enggak, dia tuh kayak masa gua mau foto langsung Iya. ininya. Dia selfie tapi ditunjuk-tunjukin sama dia. Iya sih ya. Iya sih. Coba kalau Jenius. sih. Cuma kalau gue tetap percaya si cewek itu emang pengen selfie aja. Cuma kebetulan emang di belakangnya ada map Boravia sama Enggak, Luthor enggak. itunya. Itu yang kalau misalnya kayak gitu kenapa dibilang dia punya info. Heeh. Terus yang di post yang itu. Tapi bener sih ya, bener. Dia pintar. Terus kenapa di post semua foto sekaligus? Biar pas dia ketahuan sama Ultraman, dibilangin, lu udah ceweknya Luthor, malah lu ngirim foto-foto lu ke orang lain. Iya. Itu dia dituduhnya kan itu. Iya. Bukan dituduh. Jadi makanya mau yang kayak misalnya 10 foto yang dikirim, ada 2 foto kali yang benar, 1 foto yang benar. Jadi nggak ketahuan. Iya. Karena emang semua foto dikirim sama dia. Tapi yang cowoknya bego ya. Yang cowoknya bego, dia Oh, iya, bego, dia nggak iya. tahu, Iya. dia kan Nggak anjir tahu. malah dikirimin selfie gua. Heeh. Untung ngasih tahu. Tapi di situ Louis Si Lane Lois Lane yang ngasih tahu. dia tanya, "Oh, itu ada sesuatu." Justru dia pintar gitu. Tapi untuk Jimmy Olsen-nya juga bener-bener mirip di komik juga. Bener-bener James Gunn kali ini semua karakternya bener-bener wah, pokoknya komik abis lah. Bener-bener bagus. Tapi tadi ngomong Justice Gang lagi tuh. Apa? Justice Gang lagi. Ya. Menurut lo Justice Gang-nya kurang nggak orangnya? Iya. Kurang coba. banyak nggak? Cukup sih setelah ditambah sama ini. Metamorpho ya. Oh, ada Metamorpho. Tadi cuma 3 soalnya. Gue juga kiranya Metamorpho tuh udah udah masuk grup dari awal tuh. Ternyata enggak ya. Ternyata dia munculnya di pertengahan film lah ya. Tapi bagus juga sih. Oh, menurut gue juga ini universe-nya lebih gampang dikembangin dibanding Marvel. Kenapa? Udah, Superhero-nya masih dikit. Banyak tapi dikit. sedikit. Iya. Maksudnya banyak possibility. Dia tuh nunjukin di situ ada banyak metahuman, banyak itu. Cuman bau Justice Gang, belum ada yang lain-lain. Iya. Jadi maksudnya kalau mau nambah-nambah karakter banyak. Kalau Marvel kan udah kebanyakan banget karakter, jadi agak susah mau nambahin. Iya. Enggak sih, udah dikosongin lagi sekarang ya? Udah sih, udah. Iya. Udah dikosongin lagi. Tapi bentar sih, Superman untuk karakternya emang masih luas lah kalau mau di develop gitu. Dan iya, dan bagusnya James Gunn ini projectnya, ini nih yang Marvel juga harus catat ya. Dia tuh Superman tuh biarpun superhero-nya banyak terus dijelasin ya sejarah metahuman gitu-gitu.
dia tetap standalone gitu. Jadi kayak kalau lu nggak nonton Superman terus lu ntar nonton Green Lantern, kan ntar mau rilis juga tuh Green Lantern. Ya lu nggak perlu nonton Superman gitu tuh, biarpun mereka satu universe gitu tuh. Oh iya. Lu bisa kapan pun nonton. Iya, Bisa kapan pun nonton dan nggak harus kayak nonton. Iya. lu aja yang nggak tahu aja bisa nonton, dua-dua bisa. Nah, nikmatin, iya. enak kan? Iya benar makanya. Bener. Nggak perlu nonton sebelum-sebelumnya. Bener. Tapi bagusnya DC kayak gitu sih. Gue The Flash, Iya. gue nggak tahu apa-apa, tapi gue suka The Flash. Tapi The Flash kan dia Tapi bukan film James Gunn. Tapi Oh, di reset, iya. tapi di sini Tapi kan di reset, iya. Tapi bisa ketonton. Bisa, Masih bisa. gue Standalone lah. nikmatin, ya. The Flash hitungnya standalone kok. Iya. Iya, Ya benar. gitu. Kalau jadi menurut gua arahan DC untuk nggak bikin the next Avenger event menurut gua itu bagus sih menurut gua. Udah lah lu fokus sama project masing-masing aja lah gitu Oh maksud iya, gua. nggak perlu Avenger juga udah gede. Oh, Udah iya. gede kok iya. Ngapain Udah gede. menurut gua. Heeh. Tapi bukan berarti gua ngelarang DC James Gunn buat bikin crossover, itu pasti seru lah kalau ada crossover harus Tapi itu. udah crossover. Iya sih ya. Nggak maksud gua kalau dia mau bikin Justice League solo film James Gunn nggak apa-apa. Cuma nggak perlu bikin kita harus nonton 20-30 film James Gunn baru kita ngerti nih Iya, film kayak setuju, Marvel setuju. aja. Gua kadang masih terima lah Iya. lu harus nonton film sebelumnya. Tapi jangan series sebelumnya. Series. Siapa yang series. nonton series? Itu tuh Series, siapa yang series. nonton series anjir? Tapi kalau lu ngomong gitu lah, James Gunn juga lagi bikin Green Lantern nih. Emang series itu? Series Green Lantern. Tapi maksudnya Tapi seenggaknya nggak perlu, lu nggak wajib nonton itu lah gitu. Iya. nggak. Tapi gue nonton gaco anjir itu Keren banget. itu gokil banget. Dan dia semua jurus Green Lantern-nya bener-bener gambarin Kacau. siapa Guy Gardner banget ya. Dia Keren nge-fuck you juga tuh itu tangannya Fuck. tuh dia. Itu lucu banget anjir. Lu inget gak yang ada ini, ada apa namanya? Ada monster yang terbang, ini cuma di belakang doang. Iya. Begoan doang yang nyelesain mah Dia pakai ini apa namanya? Tongkat baseball. Iya. Baseball. Lu lihat sini. Tung. Anjir gue fokus ke Superman. Itu iya yang gurita itu kayak Iya, outfit kan? gurita ya. Yang bentuknya kan. Anjir Iya. pakai baseball Gue anjir. Pakai baseball. Gue fokus ke Superman deh anjir gue gak ngeliatin Gue lu. liat, gue liat. Iya tapi gue tahu sih itu lagi mereka lagi Gue sebenarnya berusaha paham, berusaha fokus sama Superman ya. Cuman gue kayak gini, misalnya ini Superman. Gue kayak gini terus. Gue jujur penasaran loh, soalnya itu ada di ada di trailer juga yang Lois Lane ngobrol sama Clark Kent, di belakangnya ada background warna-warni tuh kalau lu pada belum nge. Itu pas banget bagus. Itu gue juga bingung kenapa Superman ngobrol sama Lois Lane tapi di belakang ada monster. Gue kira itu plot ending. Enggak, aja awal film ternyata bagus aja bisa bener. Gila, keren banget. pakai baseball ya. Pakai baseball Pakai aja. baseball. Terus endingnya di jaring. Oh Di jaring itu baru mati. Oh Nah, jadi temen gua nih Nah, artiin, Mbak. iya. Di jaring itu kan kayak corona bentuknya. Iya. Jadi sama si itu di jaring sama Green Lantern jadi kayak kempes gitu, isi dari perut dia keluar. Jadi Oh. kayak pelangi, bagus dia pokoknya. Heeh. Makanya banyak kayak pelangi-pelangi gitu karena diikat sama Kita dia. juga perhatiinnya Lois Lane sama Superman doang anjir anjir. gue untung gue matiin. Oh, untuk lo perhati. Gua nggak bisa sama gua kok kayak ngelirik-ngelirik nih Gua kalau yang di background nggak berarti, cuma kalau battle yang lawan kaiju, yang kaiju jadi pakai sarung tangan oven tuh. iya. Iya, itu Iya, juga iya. bagus tuh. Oh, yang disuruh colok itu ya, colok mata. Colok mata itu juga kayak gatal goblok aja itu, gue. Sadis juga loh caranya dia. Bok-bok gitu. Enggak, itu oh iya. Yang ditotol Itu bocor itu ayahnya bocor itu. Air apa? air matanya. Bukan air matanya. Fitrus. Iya, Fitrusnya, iya. kok fitrusnya itu. Hmm. Apus fitrus Iya. cairan mata itu. Cairan mata. Iya. Bocor itu. Gila ya, keren banget ya. Dan bosnya dan dia tahu anatomi. Bukan darah keluarnya. Makanya. Iya. Bening. Darahnya bening. Bening. Karena Cairannya bening, karena di iya. mata itu bukan darah. Bukan bener. darah. Betul. Dia kan pelindung lapisan luar mata tuh. Ya, ini Cairan sesuai dulu. kedokteran Iya. kan. Bener Gokil bener. kan? Ya makanya tadi James Gunn tuh nggak asal bikin tuh, maksudnya teorinya tuh ya masuk akal gitu tuh. Kalau mau ngulik Jurassic Park kemarin tuh yang obat jantung ya? Obat hipertensi apa? Nggak ya? jelas. Lupa. Itu Jadi juga gua gua kurang. Sebenarnya gue tanya-tanya sama penonton ini, ternyata gue tahu, tapi jangan sini bahas ya ternyata. Oh, oke. Jurassic World bahas di Jurassic World. Oke, nanti kita bikin Bener, pembahasan bener. Jurassic World ya. Kan kemarin gue udah bikin short rap sama Aras berdua. Ntar lah kita pembahasan rame-rame gini. Iya, Kita bahas lagi di segmen apa berikutnya lah kita next video. Oke, Sebentar. Sebenarnya gue suka banget di film ini. James Gunn gila sih, dia hal terkecil pun dia diperhatiin. Iya. Contohnya apa? Malik Ali. Oh, sekarang Malik Ali yang menjual ini. Malik Ali. Menjual hotdog ya apa gitu. Anjing. Shawarma. Nggak tahu ya kalau di film-filman. Iya, iya, Kalau iya. film-filman mah, misalnya dia udah todong nih si Malik Ali. Iya. Lu coba jujur sama gua. Ya ini mah tukang kebab biasa, apa Oh. lu jujur-jujur. Iya, ini kok tuki soalnya. Iya. 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 Gila
kan? Di situ ya. Anjir. Dan gua ngira dia nggak mati loh. Dan di situ bener-bener. Justru di Dia situ. kocok dulu ya. Iya, Kocok dulu ya. apa Russian roulette lah ya. Gila. Justru di situ yang bikin Metamorpho nangis. Nah, Iya, jadi itu pemicunya. Iya, kalau enggak nggak mau. jenius anjing itu idenya. Pokoknya James Gunn tuh setiap karakter tuh nggak ada yang sampah ya. Maksudnya semua tuh punya peran masing-masing loh. Gila. Termasuk karakter si Malik itu bagus itu. Iya, semua. itu ngebangkitin. Ya, Iya. siapa yang tahu ternyata yang member Justice Gang yang baru cuma karena itu. Iya, cuma gara-gara Malik. Iya. Tolongin Gara-gara Kematian Malik Ali itu ternyata berguna aja. jadi Metamorpho join Justice Iya, League. iya. Iya. Justice Gang. Tapi awalnya gara-gara bayi. Iya, gara-gara Bayi. Bayi. Cuma yang Iya, ini iya, dia Bayinya. Dia bayinya dia masih diem, dia masih takut. yang dia terpukul mentalnya tuh pas tadi si Malik meninggal itu. meninggal. Tapi kalau kita ngomong ini, gue mau bikin sesuatu deh. Di situ banyak penjalaan di dalam pocket universe-nya. Pocket Universe. Yang bisa ngancuin kacanya emang Superman doang. Karena situ cuma musuh-musuh biasa aja. Musuh biasa. Iya. Maksudnya mereka gak ada yang bisa ngancuin kacanya. Pasti Dan- kalau dia aneh. kalau dia hebat pasti dimanfaatin, Ras. Pasti dimanfaatin. Oh, enggak, tapi kan emang Luthor benci sama metahuman. Oh. Dia emang rasa sama metahuman. Oh, iya. Dia emang gak suka. Tapi musuh politik juga ditangkap di situ. Iya, itu musuh politik juga dipakai tuh. Hmm. Anjing, musuh politik Musuh bisa politik, ditangkap. iya. Jurnalis kalah sama jurnalis. Nah, tadi kita mau ngomongin jurnalis. Tuh. Nanti lah itu di babak kekurangan film. Nanti kita Gue mau bahas yang itu, yang manusia yang di penjara yang lainnya tuh. ya boleh Kayak apa lu, Ras? Apa tuh? Itu sesuai sama omongan orang tuanya Superman. Apa tuh? Oh, coba. Manusia. Yang manusia. Yang manusia di bumi yang bodoh apa itu? Heeh. Nah itu, padahal mau diselamatin malah Oh, yang mereka ngaduin iya, nyepuin Superman ya? Hmm. Oh, kita belum bahas itu, Rap. Apa Apa sih? namanya? Belum. Lore Accurate Krypton aja. Kita belum bahas plot itu. Iya. Itu bagusnya James Gunn. Dia nggak ngilangin apa yang Zack Snyder kemarin terapin di film dia. Nggak jadi di banyak cerita itu kayak Superman dikirim ke bumi buat jadi pahlawannya. Iya. Oke. Itu yang orang tahu. Yang orang-orang tahu. Oke. Di Itu, film iya. Superman sebelumnya juga lebih jadi pahlawan di bumi. Iya. Heeh. Tapi sebenarnya kalau di komiknya itu Krypton itu penjajah. Penjajah. Krypton menjajah. Itu planet penjajah. Anjir. Jadi, Makanya hancur, orang tuh nggak suka sama Krypton. Nggak suka sama Krypton. Makanya dihancurin. Oke. Nah, terus si Jor-El ini dia ngirim Superman dengan harapan si Superman ini bisa bikin Krypton baru. Krypton yang baru di bumi Ya. karena struktur dunianya planet bumi itu mirip sama Mirip. struktur planet Krypton Krypton, gitu. ya. Dan mudah dijajah. Dan mudah dijajah orang-orangnya. Itu alasan asli Jor-El tuh sebenarnya jadi Kryptonnya tuh bukan orang baik gitu tuh. Dan gue takutnya kan itu kan sudah diterapkan di Zack Snyder kan dan lu pada tahu kan banyak yang gak suka sama Zack Snyder karena Superman-nya ternyata memang bukan pure baik lah gitu kan Baik, ya. datang ke bumi itu. Gua kira pas James Gunn bikin Superman yang baru dia bakal ngereset cerita itu. Jadi dibikin Jor-El tuh orang baik gitu-gitu. Enggak dong. Sama anjing. Iya. Ternyata niat orang tua Heeh. aslinya jahat juga. Pengen biar bumi Superman ini kelak saat dia jadi kuat bisa menjajah bumi karena manusianya bodoh dari sesuai transkrip ini ya. Hologram. Dan perbanyak selir. Tadi gua ngakak-ngakak di bioskop itu Jor-El ini perbanyak selir bikin keturunan yang banyak. Anjing lah kata gua. Bener-bener itu gua di bioskop anjing ini Zack Snyder abis kata gua bener. Gak di rumah loh filmnya. Ceritanya. Gini lagi nih, James Gunn-nya yang bikin Superman dia nggak ngelupain yang sebelum-sebelumnya. Iya. Gila ya. Kalau lu perhatiin scene-scene dia pas berantem gitu itu musiknya itu musik-musik Zack Snyder masih ada loh. Kalau lu perhatiin. Terus musiknya Christopher Reeves kayak Iya. nah itu apa? Musik Superman yang lama. Iya. Justru musik-musik dia yang asli itu dipakai di akhir-akhir. Ya musik-musik lagu-lagu rock. Iya. Kayak tipikal James Gunn lah, playlist Iya. James Gunn. Iya loh. Dan di sini tadi benar. James Gunn tuh kerasa banget Guardian of Galaxy kerasa di Superman. Iya, benar-benar. Jadi Guardian of Galaxy 2 konflik, ada bapak asli, ada bapak yang Bapak bumi. Bapak angka. angkat, Iya. bumi lah itulah ya. Itu. Di sini nih bapak yang asli justru bangsat karena Iya, Iya, iya. Jahat. ya Jahat. Iya. bapak buminya di sini Baik, apa? baik. Kalau di Guardian of Galaxy, Si Igo, Ego tuh yang planet bapak itu, kandungnya. itu bapak kandungnya. Bapak kandungnya siapa? Si Peter Quill. Peter Quill kan Iya. apa namanya? Star Lord. Itu bangsat. Yondunya yang baik. Tapi bapak yang Asunya. bapak asuhnya baik Yondu Baik. gitu. Nah ini juga Sesuai ya. pastinya
lo lebih masih bisa ngeliat James Gunn di sini dari film-film sebelum Khas James ya, Gunn. Iya, khasnya James Khasnya Gunn James Gunn ada. di sini kelihatan ciri khasnya James Gunn. No, ngomongin ciri khas James Gunn, jujur gue waktu awal-awal Superman lagi dibikin kan diumumin tuh James Gunn yang bakal jadi sutradara penulis. Gue udah takut. Sebenarnya gue agak nggak percaya sama James Gunn waktu dia bikin Superman karena style film dia kayak dia bikin Guardians of the Galaxy terus Suicide Squad itu tuh nggak cocok sama Superman. Kan kalau tipikal James Gunn kan dia bikin apa? Setiap scene tuh pasti musik-musik, lagu-lagu. Itu bagus banget. Gue akui itu bagus banget. Tapi kalau diterapin sama Superman, anjir kalau kata gue nggak cocok. Superman itu kan harus yang apa namanya tuh instrumen gitu-gitu tuh. Lo nggak bisa ngasih lagu-lagu Iya. buat dia. Ternyata James Gunn bisa kok tetap Superman, tapi dia tetap bisa nyelipin Lagu-lagu- lagu-lagu dia di scene yang tepat. Lagu-lagu gitu tuh. pokoknya di karakter-karakter sampingan dia. Iya, Iya. Mr. Terrific contohnya. Itu playlistnya bagus loh. Mr. Terrific gue ntar cari deh itu lagunya apa. Sama di ending Superman, Lagunya bagus juga. lagunya juga bagus gila loh. Itu bagus-bagus. Ntar gue cari lah Oke. playlistnya. Kekurangannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan. Coba dari lu dulu Ras. Nih. Kekurangannya menurut gua di sini kenapa Lex Luthor harus bikin perang? Iya. Kenapa nggak bayar aja tuh jurnalis? Nah. Ya itu salah Lex Luthor, dia nggak nyewa jurnalis buat bikin berita palsu. Kan biar ini konfliknya sama kayak yang itu. Waduh. Yang mana? Oh iya, Sama biar kayak sama kayak itu. nyata. Oh alah. Ya bener-bener. Tapi Udah kan- gini deh, kenapa Lex Luthor tuh nggak bikin Luthor Media? Nah, Iya. Kayak negara sebelah lah gitu kan. Dia bikin bukan Iya, sosial media, dia bikin, tapi dia bikin bazar. Ya bahasanya jadi itu ya. tidak jadi kekurangannya dicoret tadi sudah terjawab. Jawab sendiri. Bazar dia kalah. Jadi di Pocket Universe itu dia bikin monyet-monyet buat ngetikin Buzzer. buzzer. Jadi buzzer. Jadi kalau lihat di internet Super shit. buzzer tuh monyet itu. Super shit. Itu monyet yang bikin gitu tuh. Itu naik pitom itu semua men dengan itu. Kalau buzzer di kita monyet juga. Oke. Oke. Ah. Tapi di endingnya monyetnya jadi temannya ini. Bukan Beda cuma, dong. itu dikasih sama kripto dong. Iya, si Crypto. Wah, itu emang anjing tapi. Crypto Memang anjing. Tapi kripto keren banget sih. Kripto bagus. Keren. Anjing nakal dah. Alasan kenapa anjingnya nakal? Kenapa anjingnya itu nakal? Karena yang punya anjingnya juga nakal ternyata. Dan bukan Superman. Si Langsung Billy. aja ya. Jadi Supergirl anjing cameo-nya juga bagus itu di film. Anjing cakep semua golnya. Superman. itu bagus ya. Dia kayak abis mabok gitu kan. Dateng. Iya. Datangnya masalah bukan kayak duk gitu. Langsung jatuh. Iya. Ini teori gua nih ya, Supergirl-nya kalau ngikutin James Gunn bakal dedis isu. Masalah sama bapak. Jadi isu. Kenapa Iya. di Marvel Gamora sama Nebula punya masalah sama Thanos? Iya. Kan dedis isu lah masalah Iya. sama bapak. Suicide Squad si ini siapa namanya? Yang Bloodsport dia kan punya masalah juga sama anaknya. Sama anak. Ah. Nah, Peacemaker masalah sama bapaknya juga. Ya memang di Nah, kalau kalau misalnya ada lanjut nih Supergirl nih, menurut gue kenapa dia suka mabok? Karena dia ada masalah sama bapaknya yang udah mati dari Krypton. Iya. Tapi wajar sih dia pasti diisu soalnya Clark aja bapaknya nyuruh banyakin bikin selir. Itu bapaknya Clark Kent loh itu. Iya. Apalagi yang si siapa namanya? Supergirl ya. Oke, itu dari kekurangan dari gua, ternyata udah kebantah. Sudah terbantah tadi. Tidak ada kekurangan berarti. Ini berarti review film pertama kita yang nggak ada kekurangan. Nggak, Gua ada. Dulu jangan gitu dulu. Loh. Apa. Kok kartun lagi? Apa ya sih? Lu beli. Nggak ada lah. Sudah ingat. Kayak bahasa Menurut gua kekurangannya kayak minor. gampang gak sih? Hah? Penyelesaiannya cepet banget. Oke, itu menurut lu. Dia kuat. Kuat sih. Mas gua Kalau kenapa menurut harus gua, lama? Kayak Iya, kalau menurut gua udah cukup itu. kayak cuma nyerang tempatnya udah kan. Ya manusia biasa Lex Luthor. Iya, mau gimana anjir? Kalau Superman anjir. Ultraman di ini Kan dia dibawain ke berantem bis. sama Ultraman deh itu. Itu plot itu. Ultraman masuk black hole, selesai tuh. Udah selesai. Yang semua Superman gak akan bisa keluar lagi. Yang cewek tadi dia Jatuh lagi kritis. serokan. Kritis. Iya, bisa. Terus Lex Luthor manusia biasa. Ya, mau Iya ngapain? enggak maksudnya kayak kenapa lama banget nemuin Markasnya Lex Luthor. markasnya. Kan berantem sama Ultraman dulu. Dia Ultraman. Kan Jadi yang nemuin kan berdua. Iya. Si ini kan traffic kan. Bisa Iya, terrific iya, ya. Terrific dia nggak bisa sendirian. Iya.
karena ya nggak kuat Nggak dong. kuat. Harus Terrific-nya. dibantuin Superman. Nah, Terrific-nya nungguin si Nungguin Superman berantem sama Ultraman. nah, terus kenapa si Terrific-nya dia nggak coba langsung ke sono? Dia mantau pecahnya itu. Mantau retakan. Iya, retakannya. Nolong warga Di situ sipil. itu ada kripto ngancuin kamera sama semuanya. Iya. Kalau Cium ngancurin, gitu. kalau ngancurin, Iya. nggak bisa. Tapi scene kripto semua bagus ya. Oh, gue baru ingat mau nambahin kekurangan, tapi sebenarnya bukan kekurangan sih. Ini masih ngomongin yang Ultraman. Jadi kan plot twistnya kan Ultraman pas dibuka siapa? Kan Ultraman pakai topeng ya. Pas dibuka Ultraman siapa? Ternyata dia cloning Superman kan. Superman. Aji gue kira itu Henry Cavill tadi pas di bioskop ternyata. Nah. Gak mungkin, gak Iya. mungkin. Gue udah ngira itu Henry Cavill Nggak, ternyata nggak, tetap nggak. cloning Clark Kent ya. Nggak, itu tuh Itu sebenarnya. Superman sebelumnya Henry Cavill. Iya. Nah Oh, itu iya, iya. yang bikin gue kekurangan, tapi nggak tahu ini kekurangan atau bukan ya dari gue sendiri. Soalnya plot itu tuh si Ultraman itu ternyata cloning Superman. Gue udah ketebak dari bocoran syuting James Gunn awal-awal. Gue udah tahu itu cloning Superman. Kenapa? Karena kalau lu pada ngikutin The Boys, jadi Homelander itu Superman yang jahat di cerita itu. Iya. Dia ada Batman lah gitu, namanya Black Noir. Sama Black Noir bentuknya kayak Ultraman itu persis malah. Terus pas dibuka topengnya si Black Noir itu di ending The Voice, ternyata itu cloningnya Homelander. Nah dari situ gue jadi kayak anjir James Gunn kok bikin Black Noir lagi gitu, maksud gue kayak anjir ngejiplak The Boys banget nih bro. Dia kan The Boys waktu Tapi best komik, Hah? best filmnya kan nggak. Oh iya, ngikut yang komik sih, ngejiplak yang komik gitu. Maksud gue kenapa si James Gunn bener-bener ngikutin Black Noir? Jangan Black Noir beneran ya, ternyata bener gitu ya di film. Dan menurut gue itu kayak ngerusak. Karena gue udah tahu ya, udah ketebak mungkin kalau buat teman-teman yang emang nggak tahu Ultraman siapa gitu tuh, ya itu mungkin bener-bener plot twist ya. Tapi kalau buat gue yang udah ngikutin film-film lain kayak The Boys gitu, jadi kayak pas dibuka topengnya ternyata kalau di Superman gue gak kaget sih, biasa aja. Itu doang sih minus dari Nah, kalau menurut gua bukan dari film yang lain-lain, gua udah nembak dari awal. Heeh. Jadi mereka itu datang ke rumah S. Iya. Kenapa dia bisa masuk? Oh, yang pakai DNA ya. DNA. Dari situ ya, gue juga dari situ. Soalnya Dari disebutin. situ, Oh, ya. lu pada tebak dari situ. Dari situ. Oke. Dari situ, dari situ. Gua mikir Bisa siapa ya? masuk, bisa masuk gampang. Oh, iya. Soalnya kan tanpa DNA, Iya. tanpa Iya. DNA Nggak kebuka gitu. rumahnya nggak kedetek. Iya. Iya. Nggak bisa. Kalau gue baca-baca di internet, gue ngiranya kalau bukan cloning, katanya sih HL. Jadi HL tuh kayak Superman versi jahat lah gitu tuh. Beda berarti ya. Beda, dia HL gitu. Tapi ya gitulah, ternyata kan cloning ya jadinya. Terus lo apa beli? Kalau gua Kekurangan coba. kekurangan gua sebenarnya minor sih. Sebenarnya Iya, ini kawan-kawan Mino Iya. sebenarnya. nggak minor sih sebenarnya. Ini menurut gua aja ya. Heeh. Kalau dibandingin sama Marvel ya. Kalau Marvel tuh biasanya film tuh bisa selesai nih. Ada hal-hal yang buruknya atau ada hal minus, misalkan kayak kehilangan keluarga, kehilangan siapa gitu, efek dari cerita Kayak anak itu. maling. Nah, Itu Malik di film ya? ini cuma si Malik doang. Oh, yang mati cuma Malik doang. Dampak dari ini tuh cuma Malik doang dalam konflik ini. Yang jadi gue bingung. Di sini gue jujur sedihnya nggak dapat. Oke. Malik sama si Emang gak ada sedihnya sih. robot Nggak ada ini, sedihnya. robot C4. Ada. Oh, Robotnya dibantai. Robot C4. Oh, itu robot. sedihnya di situ. Sedih cuma di situ doang. Iya. Benar. Coba kalau Krypto mati ya. Iya. Jangan aja. Lo bunuh semuanya nggak bisa, lo bunuh kripto. Iya sih. Kalau Nggak mungkin kalau untuk mengobati Rapli, siapa tahu casualty dari Lex Luthor banyakin, jangan Malik doang yang meninggal. Siapa kayak mending kalau nggak mau berdampak banyak kayak buat cerita-cerita selanjutnya, temennya kayak temen kerja mati satu kayak. Oh, untuk nambah bumbu dramatis. yang- Iya, biar yang mati nggak cuma Mali yang doang. cowok bego itu. Ya, yang mana cowok bego? Ya, yang rokok terus. Bukan Yang kumis, nyebelin. yang itu Oh, yang samarnya cowoknya selfie. apa? Oh, si Jimmy Olsen. Nah, iya. Waduh, kalau gua itu jangan mati dong. Jangan Itu mati, fatal. iya. Itu dari fatal. informasi itu. Tapi kalau buat gua sih Rap, emang susah sih. Emang Kalau gua bener. emang udah porsinya cukup si Malik doang yang mati memang. Iya. Ya maksudnya kayak kurang nggak sih buat superhero yang dampaknya cuma itu doang. Jujur gua pas Malik mati, gua ngeri Superman tantrum jadi kayak Zack Snyder anjir. Oh Gua udah ngeri tantrum Superman. Ternyata ya tetaplah Superman-nya Lo FYR kalau buat komik Superman baik. Tantum, lo lihat tuh Snyder. Snyder, lu nonton Snyder aja kalau pengen apa, tantrum. Nggak ada yang bisa stopin. Iya, gila ya. Superman tuh gila aja. Itu Rap dunianya jadi padang pasir aja, jadi apokalips. Hancur Sumpah, semua. iya, jadi apokalips. Super, jadi ada Homelander nggak ada Nggak ada apa-apanya. Gila. Jadi Superman bikin tentaranya di sini ada logo Superman di situ. Gila, keren banget. Ngeri anjing. Dia Superman kalau bikin Superman tuh kayak gimana? Iya. Bener-bener. Untungnya sih dia beneran baik aja. Untung di sini beneran baik Di sini- betul, di sini betul. beneran Dan baik. Superman sabar banget loh. Anjingnya diculik, terus si Malik meninggal.
kotanya Tahu hancur nggak semua. kenapa man? Rumahnya hancur. Iya. Karena nggak ada keluarga inti dia yang mati. Makanya. Oh iya, iya. kalau itu nggak ada yang mati. Oh emang Pas- dari Pas Iya. pas gua Iya. orang tuanya nggak mati, Louis Lane nggak kenapa-kenapa. Oh bener sih. Terus markas itu nggak dihancurin juga sama dia, cuma di otak atik doang. Dan Tapi di sebenarnya- sebenarnya sebenarnya nggak mau nyebut, kan ditanya tuh siapa yang Ah. kenal. Untung di situ lu tuh goblok. Iya. Apa kayak tanya ada Clark Kent tolol. Iya, Mas, mungkin kacamatanya terlalu bagus ya, jadinya menipu Lex Luthor gitu. Tapi bener sih, oh jujur dari gue sendiri setelah nonton Superman, Superman-nya bagus, solid James Gunn. Tapi gue masih belum percaya kalau Superman ini orang baik. Karena betul kata Rapli tadi, yang mati cuma si Malik doang. Malik doang ya. Wah, Zack Snyder Superman-nya tantrum begitu ya. Tapi kenapa sih Zack Snyder kenapa? Ibunya diculik anjir. Yang mati. Oh ibu di sana. Ibunya disekap, disiksa Ibunya yang kena. Ibunya. Marah-marah Wajar dia. tantrum dong. Iya dong. Nah, untuk Superman James Gunn kita belum lihat nih batas tingkat Kesabaran. ambang kesabarannya sampai mana gitu tuh. Karena Orang tuanya masih lengkap soalnya iya. Tapi tadi juga dia tantrum juga sih, hampir tantrum gara-gara si Kripengnya diculik. Wah, itu mah tapi anjing doang tapi Oh enggak, betul enggak, dia benar Ya, marah. tapi- Dia marah banget. Dia marah Dia kalau nggak di video Oh. udah ngamuk dia. Oh, marahnya tapi Dia segitu marah lah. banget. Dia marah banget. Kalau nggak di videoin ngamuk dia. Tapi jujur dari gua pribadi, Soalnya titipan kakaknya Iya. ternyata. Sepupunya. sepupunya. Iya. Oh sepupunya ya. Tapi jujur sih Kalau gua mati udah. iya sih. Tapi tetap lah Berantem kayak berantem. nggak separah Zack Snyder lah anjir, Iya. ibunya yang diculik. Iya sih. Iya. Jadi menurut gua kalau dibilang Superman Zack Snyder jahat, ya memang sudah sepatutnya dia tantrum anjir Superman-nya ya jelas anjir. Nah, untuk Zack Snyder lagi James Gunn Kaget ayah. nanti di sequel coba ya dibikin lagi ibunya diculik gitu. Jadi kita bisa melihat ambang kesabarannya sampai mana. Soalnya Gila loh, iya. dia tuh masih baik tuh karena orang tuanya itu Heeh. Nasihatnya. nasihati. Oh, karena bapaknya juga masih hidup. Bapaknya masih hidup. Oh, Zack Snyder kan Nasihat bapaknya gimana? meninggal ya Ras, ya kena tornado. Matinya konyol lagi anjing. Di Amerika emang banyak tornado. Bukan, jadi kan ceritanya biar paham konteksnya di penonton. Jadi kan anjingnya nih, Rap. Anjingnya Oke. si Clark Kent ketinggalan di mobil. Oke. Tiba-tiba ada tornado di jalan Oke. tol, turun semua kan dari mobil. Iya. Toto anjingnya masih nyangkut. Bapaknya Iya. balik kan, balik ke mobil. Set anjingnya berhasil diselamatin. Set. Terus tiba-tiba tornado Ada. udah mau deket kan. Sebenarnya itu masih jauh loh. Si Clark Kent teriak-teriak, "Pak sini, Pak sini, Pak." Bapaknya cuma gini doang. Ket, gitu. Langsung bawang. Maksud gua bapaknya bisa lari dulu kayak apa kayak anjing gitu tuh. Hah? Ya, memang sengaja marah. Tapi gua ngerti sih kenapa bapaknya kayak gini kan, katanya sih biar Superman nggak ketahuan dia punya power kan. Soalnya kan dia ntar mau nyelamatin bapaknya gitu tuh. Jadi bapaknya rela mati demi melindungi identitas si Clark Kent. Clark Kent nggak nyamperin bapaknya kan, bapaknya masih bisa lari anjing. Maksud gua, anjingnya aja bisa lari maksud gua. Rata-rata film kayak gitu. Bisa lari. Rata-rata film kayak gitu. Setahu gua pokoknya pincang juga sih, tapi masih bisa lari lah kalau kata gua. Ya, dia. Bisa beli kita sekarang. Lah gimana? Udah mau 100 tahun bisa beli. Enggak, masih bisa lari itu maksud gua. Rating Wah, kalau dari gua sih, gua udah bilang juga ke teman gua, kalau ngasih rating angka tuh emang nggak apa namanya, Gak akurat. nggak akurat lah, karena gua kalau lu tanya angka gua mah 11 dari 10 gitu tuh. Cuma ya, kalau gua ngasih rating inilah jelek, lumayan, jelek biasa aja, lumayan, bagus lah ya. Oke, terus apa? Kalau buat gua bagus lah ini, bagus banget malah, bagus banget. Oke. Kalau dari gua bagus banget. Kalau dari lu Ras? Gue berapa ya? 9/10 lah. 9/10, anjing. Gak, berapa gak? Coba dari lu gak? 8,999/10. Wah, oke lah kalau begitu. Sempurna tuh. Sempurna, 10 dari 10. 10 10. dari 10. Gue juga lah 10 dari 10 lah. Absol cinema. Oke. Iya. Absol cinema Bukan guys. 15%. Kalau gue super cinema, ini super Super cinema. cinema. Bukan ya? Super cinema. 15%. Hah? 15%. Yos, apa itu? Apa itu? Bukan anjing 11 goblok. Biasa kalau ya. Aduh. Jadi- Tutup kan. Oh, iya. Sebelum ada jokes lain lagi ya kalau begitu. Tutup kan. Oke deh kalau gitu ini apa namanya? Sekian lah ya, kayak Sekian presentasi. dari kita. Sekian dari Iya, bener, kami bener. lah ya. Ditunggu untuk next filmnya. Next kita bakal nonton Fantastis. Fantastic Fantastic Four. Four. Wah, Fantastic Four 2 minggu lagi. Di notice tuh sama Coba. Yang itu yang robot yang robot. Oh iya. Sebelum penutup coba nama itu yang Easter egg itu. Teman gua nama Easter egg. Di akhir film Superman Heeh. ngomong ada robot. Hmm. Nah, nama robot itu 4.
Four namanya. Oh, terus dia ngomong mungkin kamu bisa ngasih aku nama Tuan kan? Iya. Kata Superman-nya kalau nggak salah nggak perlu nama 4 juga udah bagus. Iya. Four udah bagus kok namanya gitu. Menurut gue Itu salam hangat. Salam hangat. Iya, salam Salam hangat ke hangat. Fantastic Ke Four. Fantastic Four. Karena kan abis Superman. Kayak salam dia- damai ini kita nggak musuhan nih. Kita saingan normal. Ini gini, Iya, iya. gue kasih film tapi gue Sehat. kalau dulu Snyder ngomong fuck Marvel gitu. Anjing, Ada ya, sini oke, ada oke, sini. Oke. Nah, ini kita salam hangat. Salam hangat, damai ini. Damai. Kompetitor yang ramah ini, sehat. Sehat. Nah, tutup kan. Iya, oke Tutup, deh kalau gitu. Sampai ketemu di video pembahasan kita berikutnya pas Fantastic Four. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Benar. Makasih teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. Waduh.